Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprina Cempakasari, NIM 170251. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas video mengenai makalah yang kemarin saya buat. Judulnya itu saya ambil persoalan pajak, sanksi tidak membuat faktur pajak bagi wajib pajak badan. Dengan pendahuluan atau latar belakangnya, penerimaan dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Roda pemerintah dan pembangunan tidak dapat bergerak tanpa didukung oleh dana, terutama yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri adalah penerimaan pajak. Di definisi pajak menurut Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah yang berdasarkan undang-undang dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut RAIM, pajak adalah sumber dana yang ditransfer dari pihak yang ditetapkan sebelumnya tanpa menerima keuntungan timbal balik, dengan tujuan untuk mewujudkan perekonomian negara dan tujuan sosial. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 adalah undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam 2 dekade ini, pajak telah menjadi isu utama, baik pada pihak pemerintah maupun pihak wajib pajak di Indonesia. Pemerintah dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang makin meningkat. Andalan sumber penerimaan negara yang selama ini terletak pada sumber-sumber alam seperti minyak, bumi, dan gas alam, ternyata tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan harga minyak bumi dan gas alam sangat dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional dan dalam jangka panjang. Sumber-sumber daya alam tersebut semakin berkurang dan habis. Menyadari hal ini, maka pada akhir tahun 1983, pemerintah Republik Indonesia memulai diadakannya tax reform. Hal itu membuat perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Masyarakat tempatnya dalam posisi utama dan pelaksanaannya kewajiban perpajakan. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan sosial oriented, di mana masyarakatlah yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya. Pembina dan penyedia fasilitas dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan telah terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak akan berusaha untuk menekan pembayaran pajaknya serendah mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi. Sedangkan pemerintah akan berusaha untuk menarik pajak semaksimal mungkin, karena untuk memutar roda pemerintahan diperlukan dana yang tidak sedikit, dan pajak merupakan salah satu tumpuan pemerintah untuk memperoleh dana penyelenggaraan pemerintah. Lalu permasalahannya saya ambil itu berdasarkan latar belakang yang tadi saya sebutkan. Masalah yang akan dirumuskan yaitu 1. Bagaimanakah hak dan kewajiban pengusaha kena pajak, dan yang kedua, bagaimanakah sanksi melanggar tidak membuat faktur pajak bagi wajib badan menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN. Pembahasannya, hak dan kewajiban pengusaha kena pajak yaitu dalam sistem pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM di Indonesia dikenal istilah pengusaha kena pajak PKP. Secara definisi PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak
yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 1984 tentang PPN dan PPNBM, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha kena pajak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apabila melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah kepabean atau melakukan ekspor BKP, JKP atau ekspor BKP tidak berwujud. Pengusaha kecil juga diperkenankan untuk memilih dikukuhkan sebagai PKP. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03 2013 tentang balasan pengusaha kecil PPN dikatakan bahwa syarat pengusaha diwajibkan menjadi PKP apabila memiliki omset dalam 1 tahun di dalam buku administrasinya mencapai 4,8 miliar. Pengukuhan PKP ini erat kaitannya dengan kewajiban wajib pajak di bidang PPN dan PPNBM sebagai subjek pajak PPN. Pengusaha yang mendaftarkan diri menjadi PKP mendapatkan kewajiban dan hak dalam hal pemenuhan perpajakannya, antara lain hak PKP yaitu melakukan perkreditan pajak masukan atau pembelian atas perolehan BKP atau JKP dan meminta restitusi apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dan berhak atas kompensasi kelebihan pajaknya. Lalu kewajiban PKP yaitu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN dan PPNBM yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Lalu melaporkan perhitungan pajak PPN dalam SPT masa PPN, menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP, dan jika dilihat dari sudut pandang bisnis menjadi PKP ataupun memilih untuk tidak menjadi PKP atau non-PKP yang biasa disebutkan, memiliki konsekuensinya masing-masing beberapa keuntungan apabila wajib pajak memilih menjadi PKP. Diantaranya adalah pengusaha dianggap memiliki sistem yang sudah baik, dianggap legal secara hukum karena sudah menjadi PKP yang tertib membayar wajib pajak. Menjadi PKP berarti perusahaan dianggap besar dan tentunya akan berpengaruh dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang tergolong besar. Dapat melakukan transaksi penjualan kepada bendaharawan pemerintah, lalu pula produksi dan investasi yang baik karena penyerahan BKP menjadi beban si penikmat atau konsumen. Lalu pembayaran pajak, selain keuntungan yang diterima, mendaftarkan diri sebagai PKP juga memiliki beberapa kerugian, diantaranya yaitu pembayaran pajak semakin besar karena bagi wajib pajak non PKP perlakuan pajak masukan akan merugikan apabila dibandingkan sebagai biaya. Lalu mengurangi daya saing karena harga jual lebih tinggi. Hal ini karena harus memungut PPN dari lawan transaksi. Apabila wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP, maka setiap penyerahan BKP harus ditambah dengan PPN, menambah kerumitan dan pengenaan sanksi yang lebih besar. Kerumitan di sini terkait dengan aturan pelaporan PPN serta sanksi-sanksi di depan terkait keterlambatan maupun kesalahan faktur. Dan yang kedua tadi mengenai sanksi bagi yang melanggar tidak membuat faktur pajak bagi wajib pajak badan. Faktur pajak elektronik atau yang biasa disebut e-faktur bagi wajib pajak badan berlaku serentak dari tahun 2016. Pengusaha kena pajak atau PKP diwajibkan menggunakan e-faktur dalam
kegiatan usahanya. Lalu pemberian e-faktur ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk mendapatkan e-faktur, proses permohonan yang dilalui sangatlah mudah. PKP cukup mendatangi kantor pelayanan terdekat atau KPP dan menyerahkan akta pendirian perusahaan, KTP, dan KK. Tentunya data-data tersebut yang biasanya yang peranannya sebagai yang punya perusahaannya. Lalu untuk sanksinya itu denda 2% bagi pelanggar. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP seharusnya menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak JKP. Kewajiban ini tidak melakukan maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa surat tagihan pajak atau STP yang biasa disebut itu dengan denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Di samping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang 10%. Dengan demikian, total yang harus dibayarkan oleh PKP tersebut adalah 12% dari sanksi denda yang tadi saya sebutkan atau DPP ya. Direktorat Jenderal Pajak itu sudah mengingatkan akan menjatuhkan sanksi tidak membuat faktur pajak bagi PKP yang melanggar kebijakan ini. Terus PKP yang tidak menggunakan dan tidak membuat e-faktur atas transaksi perusahaan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari transaksi PKP. Lalu faktur pajak yang dibuat terlambat itu ada sanksinya juga. Jika sudah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat seharusnya faktur itu pajak dibuat, maka berdasarkan pasal 14 Peraturan Dirjen Pajak, faktur pajak dianggap tidak diterbitkan. Kemudian menyetor PPN, PKP akan makin tertib wajib pajak. Setiap kewajiban dalam hal ini membuat faktur pajak tentu disertai dengan sanksi apabila seseorang melanggarnya. Selain pengenaan sanksi tidak membuat faktur pajak, dalam upaya mengatasi kebocoran penerimaan pajak akibat persoalan faktur pajak akan berkurang. Lalu Dirjen Pajak menggandeng perbankan untuk mendukung pelaksanaan e-faktur dengan bermitra. Pemungutan PPN itu lebih mudah karena PKP-nya bisa menyetor juga ke bank. Pentingnya faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Faktur pajak atau e-faktur itu sebagai alat bukti untuk pemungutan pajak merupakan sarana administrasi yang penting dalam ketentuan pelaksanaan PPN. Lalu, faktur pajak pada umumnya merupakan bukti pemungutan PPN yang dilakukan oleh PKP atau pengusaha kena pajak atau penjual kepada pembeli. Bagi PKP pembeli, faktur pajak sebagai bukti memperhitungkan PPN yang telah dibayarkan sehingga setiap penyalahgunaan dan pelanggaran faktur pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan PPN. Pembuatan e-faktur ini ditujukan untuk memverifikasi setiap faktur pajak agar mengurangi risiko faktur pajak yang tidak sah atau tidak lengkap. Dengan adanya sistem e-faktur, maka seluruh PKP diharapkan dapat memperhatikan segala aspek, terutama sanksi tidak membuat faktur pajak atau e-faktur. Nah, sekian pembahasan yang tadi yang sudah dirumuskan. Penutupnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pajak yang digunakan pemerintah harusnya ini diubah dari self-assessment system menjadi official assessment system. Hal ini akan lebih meminimalisir terjadinya kebocoran pajak dan lebih efisien lagi
karena dalam sistem inilah Fiskus yang aktif mencari WP untuk diberikan NPWP sampai kepada penetapan jumlah pajak terutang. Pihak Direktorat Jenderal Pajak juga harus berusaha meningkatkan sumber daya manusianya dan memberikan hukuman dan sanksi yang tegas pada Fiskus agar lebih profesional melakukan tugasnya dan tidak bekerja sama dengan WP untuk melakukan penyimpangan pajak. Dan juga pihak Fiskus harus memberikan pengawasan dan pemeriksaan yang ekstra ketat untuk pemberian restitusi agar tidak dimanfaatkan oleh WP untuk memperoleh pengembalian dari transaksi fiktif yang dilakukannya. Hendaknya Dirjen Pajak menerapkan e-sistem dalam kegiatan perpajakan. Ini seirama dengan tuntutan good government dari pelayanan prima, supaya upaya mengurangi kontak antara wajib pajak dengan aparat pajak dan karena adanya kontak secara langsung ditengarai dapat terjadi hal-hal di luar sistem yang berlaku. Selain lebih praktis, mudah, sederhana, dan cepat, WP juga akan lebih nyaman dalam berkomunikasi. Jika korupsi dalam berbagai aspek kegiatan pajak berkurang atau bahkan lebih tereliminir, yang memperoleh kemanfaatan lebih besar adalah masyarakat banyak karena uang atau dana yang akan masuk ke pasar dalam 1 tahun akan bergulir dan berproses beberapa kali. Dalam mesin perekonomian yang akhirnya menambah input dan output ekonomi bila terjadi secara langsung dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menambah kesempatan pengusaha atau lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat banyak yang tercermin pada domestik bruto atau PDPB. Membayar pajak ternyata tidak hanya memenuhi kewajiban undang-undang, tapi juga berkaitan dengan rasa jiwa kebangsaan. Artinya wajib pajak juga sudah melaksanakan kewajibannya. Di dalam jiwanya tertanam jiwa kebangsaan yang kuat mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi makalah persoalan pajak dari saya. Terima kasih sebelumnya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.